Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur moker dan dulur kemenak. Apa kabar? Salam sehat selalu dan salam mogu, Mojokerto Guyub. Bersama saya Andi Bahtiar, inilah PK2M, Podcast Kemenak Kabupaten Mojokerto. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa menyapa kembali dulur moker dan dulur kemenak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulur moker dan dulur kemenak, mumpung masih bulan Syawal, tidak lupa kami mengucapkan takabbulallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dulur moker dan dulur kemenak, pagi hari ini kita hadir kembali untuk menyapa setelah libur lebaran ya. Nah, pada hari ini seperti kita ketahui sebentar lagi musim haji akan hadir dan tentunya kita ada beberapa persiapan untuk menyambut suksesnya pelaksanaan ibadah haji. Nah, sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini di samping saya Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Kita sapa dulu ya dulur moker dan dulur kemenak. Assalamualaikum Abah Nur Rahmat. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin luar fit biasa dan segar ya. Amin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya baik dulur moker dan dulur kemenak. Bersama beliau nanti kita akan berbincang seputar persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2024 ini. Sebelumnya kami persilakan kepada Abah Nurhmat untuk menyapa kembali dulur moker dan dulur kemenak. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin kulun amin wa antum bikhair. Sahabat Mogu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami bersama kru PHU alhamdulillah sampai detik ini sehat walafiat walaupun dalam kesibukan yang sangat luar biasa. Semakin mendekati keberangkatan jamaah haji yang ada di Mojokerto ini. Mudah-mudahan keluarga besar kita, Kementerian Agama dan khususnya di PHU selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya sholawat salam semoga tetap pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan suri tauladan kepada kita sekalian. Sahabat Mogu yang sangat saya hormati, khususnya para calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2024, tentunya kami sejak awal sudah berkomunikasi. Tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan, senyampang masih Idul Fitri. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi apabila ada khilafnya kami beserta seluruh layanan Kementerian Agama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula panjenengan ketika layanan kurang pas akhirnya komentar dan lain-lain, pada hari ini kita maafkan semuanya dan kita berharap satu sama lain sudah nihil atau zero kesalahan, nol ya, nol gitu ya, kosong lah bahasanya, iya. Gitu Mas Andi. Baik, luar biasa sekali dulur moker dan dulur kemenak ya pagi hari ini. Kita akan berbincang jadi terkait ibadah haji, pelunasan tahap 1 sudah, pelunasan tahap 2 juga sudah, juga ditambahkan dengan perpanjangan untuk memberikan kesempatan kepada calon jamaah haji yang terpanggil untuk melakukan pelunasan. Kalau misalkan ternyata ada beberapa jamaah yang kemarin memang tidak memenuhi syarat untuk pelunasan, mudah-mudahan diberikan Allah umur yang panjang dan barokah, bisa melaksanakan ibadah haji di tahun berikutnya. Nah, karena proses pelunasan dan lain-lain sudah, kita mendekati kegiatan yaitu kegiatan manasik dan nantinya tentu akan ada persiapan untuk pemberangkatan. Langsung saja akan saya sampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita yang nantinya akan menjelaskan secara gamblang terkait persiapan apa saja yang akan dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Baik, Abah Nur Rahmat, seperti saya jelaskan tadi kan sudah selesai nih pelunasan. Persiapan apa saja nih untuk kegiatan
berikutnya yaitu kegiatan manasik ibadah haji. Baik, sahabat Mogu yang sangat saya hormati, begini Mas Andi, Iya. persiapan WHO itu sudah cukup lama terkait dengan persiapan manasik. Nah, manasik haji ini kita siapkan sejak awal dengan harapan bisa maksimal pelaksanaannya. Jadi kita sudah mulai pemetaan jamaah per kecamatan, Iya. sehingga mana yang bisa melaksanakan sendiri, mana yang harus bergabung, dan itu sudah kita petakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dalam persoalan persiapan tempat dan lain-lain, tempat sudah kita survei, kemudian fasilitas-fasilitas yang akan kita berikan pada jamaah cukup luar biasa. Dan di tahun ini sangat beda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Karena di tahun ini fasilitas yang diinginkan oleh jamaah dan juga yang diinginkan oleh kita semua seiring dengan perkembangan zaman. Maka kita pasang videotron sehingga kapasitas 1.000 orang itu bisa menjangkau lah ketika kita memberikan materi manasik. Itu harapan kami, persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Seperti itu untuk yang terkait dengan persiapan. Iya. Kemudian terkait dengan para jamaah juga kami intens berkomunikasi melalui grup WA dan seterusnya. Harapan kami pada saat manasik itu hendaknya bisa hadir semuanya, karena prinsip kami turunnya hidayah itu tidak hanya pada satu orang, mungkin bisa berbagai kepentingan. Mungkin pada saat menyampaikan di KBU-nya, nerimo setengah-setengah, tapi disampaikan di sini kok pas setengah-setengah menjadi kekuatan yang sangat luar biasa karena mendapatkan pencerahan dan sugesti, ya, sehingga betul-betul mantap lah seperti itu. Itu persoalan-persoalan persiapan yang kita lakukan di Kementerian Agama. Baik, jadinya memang kan untuk manasik atau bimbingan manasik ini kan itu penting ya bagi jamaah itu ya. Nah itu sejauh mana istilahnya seperti yang diharapkan panjenengan tadi, biar jamaah ini nantinya memahami proses ibadah haji itu ya. Manasik haji yang kita sediakan di kantor Kementerian Agama ini adalah sudah lebih dari cukup. Karena apa? Paket wajibnya saja yang harus diikuti oleh jamaah itu ada 2 kali pertemuan untuk manasik massal ya dilakukan tingkat oleh kabupaten tingkat kabupaten, dan tentunya narasumbernya dari Kanwil, juga stakeholder yang ada di sekitar kita seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan dari Kanwil itu sendiri terkait dengan narasumber-narasumber yang ada di situ. Kemudian tidak cukup 2 kali itu, akan tetapi dalam pemantapan dan penguasaan materi itu dilakukan juga manasik di tingkat kecamatan, dan itu kita laksanakan sampai pada 6 kali. Selama 6 hari ya? 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Nah tentunya 6 hari ini ditambah 2 hari yang tingkat kabupaten kan sudah 8 pertemuan. Ya. Itu menurut kami beliau-beliau begitu merespon dengan baik, insya Allah sudah paham. manasik itu sudah betul-betul sampai pada calon jamaah itu. Dengan harapan bisa mandiri ketika melaksanakan ibadah, di samping juga ada komando-komando dari petugas kloter, ya, ketua rombongan, ketua kloter, alhasil dari para petugas pendamping jamaah. Setidaknya ketika para jamaah di sana itu tidak bingung ya, bingung. Ini harus ibadah seperti apa, gitu. Nah tentunya bagi orang yang kepingin menguasai lebih dari itu, makanya calon jamaah itu ada yang derek KBIHU. Jadi KBIHU itu melaksanakan manasik lebih dari yang kita berikan. Kalau kita cukup sampai 8 kali, tapi mereka sudah sampai 12 kali. Ya karena memang
itu adalah bagian dari jasa yang harus diberikan kepada calon jamaah Jadi haji. menjadi lebih mantap. Lebih mantap lah seperti itu. Iya. Nggih. Ya. Baik, dulur Moko dan dulur Kemenak, utamanya bagi jamaah calon haji Kabupaten Mojokerto tahun 1445 Hijriah, 2024 Masehi. Seperti yang disampaikan oleh beliau, nanti kegiatan manasik itu melibatkan tidak hanya kita dari lingkungan Kementerian Agama, tapi juga instansi terkait, misalnya Dinas Kesehatan. Karena sejatinya manasik itu bukan hanya mempelajari terkait ibadahnya saja, tapi juga persiapan-persiapan panjenengan, utama untuk kesehatan, karena ibadah haji adalah merupakan ibadah yang penuh dengan ibadah fisik, begitu ya Bang. Baik, untuk kegiatan manasik ini, kan tadi di tingkat kabupaten itu dilaksanakan selama 2 hari, kemudian nanti di tingkat kecamatan atau yang dilaksanakan oleh KUA itu ada 6 hari. Kapan nih kegiatan tersebut dilaksanakan, kepastiannya, tanggalnya? Baik, terima kasih sahabat Mogu yang sangat saya hormati dan para calon jamaah haji yang berbahagia. Memang saat-saat seperti inilah yang ditunggu. Iya. Insya Allah pelaksanaan manasik haji massal di tingkat kabupaten itu pada hari Selasa, tanggal 30 April dan 1 Mei 2024. Jadi ada 2 hari, yaitu tanggal 30 sama tanggal 1 Mei. Itu pelaksanaannya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan manasik di tingkat kecamatan, itu alokasi waktu yang kita sediakan adalah mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 9. Nah, jika nanti itu ada waktu di luar jam dinas, ya saya mohon maaf karena memang ini kejar tayang gitu ya. Jangan sampai ada melaksanakan kegiatan manasik ketika pemberangkatan calon jamaah haji sudah dilaksanakan di embarkasi. Jadi pemberangkatan di gelombang pertama itu kan kita mulai dari tanggal 11 Mei, insya Allah 11 Mei seperti itu. Nah, sebelum tanggal 11 maka harus sudah selesai manasiknya, sehingga di situ nanti harus ada hari Sabtu, hari Ahad, tanggal-tanggal merah pun tetap kita jalan karena kita memang kejar tayang ya, kejar tayang, dan itu harus memenuhi kuota yang diberikan karena jadwal dari Kanwil untuk kita manasik itu hampir paling akhir di tanggal 30 dan tanggal 1 itu. Ya bagi kami tidak ada persoalan karena jamaah kami nanti akan keberangkatannya masih cukup lama lah, sehingga ada kesiapan-kesiapan yang lebih khusus lagi dari para calon jamaah. Seperti itu Mas Andi waktu pelaksanaannya. Jadi seperti itu dulur Moker dan dulur Kemenak ya, pelaksanaan manasik massal atau manasik tingkat kabupaten yang nanti akan diikuti oleh seluruh jamaah calon haji Kabupaten Mojokerto ya. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 April sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Karena kebetulan Kabupaten Mojokerto ini kita kebagian jadwalnya di paling akhir, manasik paling akhir. Jadi bukan berarti karena kita buru-buru, tapi karena memang jadwalnya itu mulai tanggal 30 April di kita Kabupaten taruh terakhir, otomatis kita berkejaran dengan waktu dan insya Allah bisalah kita laksanakan dengan maksimal. Kemudian nanti di tingkat kecamatan atau di KUA ya, itu selama 6 hari insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei. Jadi secara global keseluruhan jamaah Kabupaten Mojokerto nanti akan dikumpulkan di kegiatan manasik massal, kemudian berikutnya per kecamatan itu dilaksanakan. Tadi ada kelewatan kegiatan manasik ini yang tingkat kabupaten dilaksanakan di mana ini tadi lupa ya, belum kita jelaskan juga. Baik, kegiatan ini sebenarnya banyak ada yang memberikan tawaran untuk ditempati gitu ya. Tapi kita sebagai Kementerian Agama juga punya mitra setia yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Maka sepakat dengan rapat koordinasi dengan IPH itu bahwa pelaksanaan manasik haji ditempatkan di kantor IPHI. Ya, komplek kantor IPHI di Jabon Mojoanyar. Jadi tempatkan di sana
parkirnya juga luas, miniatur Ka'bah dan lain-lain juga lengkap sehingga kita berekspresi untuk melaksanakan ibadah haji di Jabon ini sudah cukup. Oh, ya, jadi dilaksanakan di gedung IPHI Kabupaten Mojokerto ya, Dulur Moker. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya 30 April sampai 1 Mei. Harapannya semua bisa ikut ya untuk kegiatan manasik ini biar panjenengan lebih mantap nanti ketika melaksanakan ibadah haji di sana sudah tidak bingung lagi ya Pak ya. Karena sudah ada miniaturnya, ada ula, wusto, akopanya sudah Untuk lengkap. lempar Ketika jumrohnya itu Jamarut praktek Naiki lempar sudah jumroh. lengkap lah di sana. Iya. Baik Abah, terkait kegiatan manasik ini ya, pastinya banyak pihak yang terlibat. Kira-kira siapa saja nih yang terlibat untuk mensukseskan kegiatan manasik ini? Iya. Terima kasih Mas Andi dan sahabat Mogu yang sangat saya hormati dan para calon jamaah haji. Siapa-siapa yang terlibat di dalam kegiatan manasik ini? Tentunya Kementerian Agama adalah sudah pasti gitu ya. Krunya PHU dan teman-teman lainnya yang ada di Kemenak tentunya banyak yang terlibat karena memang menghadirkan 1.000 orang lebih itu butuh tenaga yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua kita menghadirkan juga dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan ini bagian dari syarat mutlak untuk mendapatkan istitoah haji gitu ya. Dan itu banyak dikomplain oleh jamaah-jamaah karena ada yang belum muncul istitoahnya. Dan itu kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah domainnya dinas kesehatan dan itu kesehatan daerah hanya sekedar mengusulkan dan itu eksekutornya adalah langsung dari pusat. Makanya bagi saudaraku yang belum mendapatkan istitoah, hendaknya sabar. Barangkali nanti sudah ada muncul berikutnya ya kita terima. Jika itu tidak muncul, itu adalah hal yang terbaik buat calon jamaah untuk tidak berangkat di tahun ini. Pasti mungkin ada hikmahnya. Ada hikmahnya dan kita persiapkan lebih matang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian berikutnya ada juga dari Kanwil. Jadi PHU di bidang Kanwil di sana, bidang PHU di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga akan hadir untuk memberikan materi-materi kebijakan perhajian di tahun 2024 ini. Dan itu sangat penting buat para jamaah agar mereka itu tidak mensalahkan petugas, mensalahkan dinas kesehatan, mensalahkan Kemenak dan seterusnya, sehingga tahu bahwa posisi jamaah itu adalah betul-betul ibadah. Proses administrasi sudah dilakukan step by step dan sekarang sudah hampir tuntas. Hampir tuntas, tinggal beberapa paspor yang masih perlu untuk biovisa ulang dan lain-lain itu tinggal sedikit, tinggal 0,5% mungkin Mas ya. Nah, mudah-mudahan itu segera terselesaikan dengan baik. Kemudian keterlibatan informasi ya, infokom ya, dan itu masih terlibat karena nanti pada saat pelaksanaannya betul-betul terlaksana dengan kolaborasi. Jadi ada kepolisiannya, ada TNI-nya, ada dinas perhubungannya, ada dinas kesehatannya, hampir seluruh elemen itu perhajian ikut semua. Cuman di dalam saat manasik haji beliau tidak dilibatkan dalam memberikan manasik. Cuma nanti ketika informasi-informasi pembekalan yang dilakukan pemberangkatan oleh Ibu Bupati biasanya itu disampaikan secara luas oleh beliau itu. Kemudian yang terlibat lagi ya tentunya para petugas yang mengiringi jamaah, dan di situ ada 3 Mas Andi, ada tim pemandu ibadah haji kloter atau biasa disebut dengan kiai kloternya. Kemudian ada TPHK yaitu tim kesehatan. Oh ketua kloter. Iya, ketua kloter atau tim pemandu haji kloter yaitu ketua kloter. Kemudian ada TKHK yaitu tim kesehatan haji kloter. Nah ini
kita libatkan juga dalam memberikan manasik. Supaya mulai dari tanah air hingga sampai di tanah suci sana, mereka lebih akrab dengan tim pemandunya. Baik itu kiai kloternya, ketua kloternya, maupun tim medisnya atau kesehatannya. Nah, disitulah orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam kegiatan manasik haji pada kesempatan tahun ini di tanggal 30 dan tanggal 1 itu Mas Andi. Ya, dan tentunya seluruh jamaah Kabupaten Mojokerto, jamaah haji Kabupaten Mojokerto, Oke. harapannya bisa semua terlibat karena tanpa kehadiran panjenengan semua nanti manasik juga tidak bisa sukses. Iya, Gitu. Jadi betul. monggo dicatat dan diagendakan sekiranya ada kegiatan lain yang tidak begitu mendadak. Kami harap panjenengan semua jamaah calon haji Kabupaten Mojokerto bisa hadir ya untuk mengikuti manasik di tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan tanggal 30 April di gedung IPHI di Jalan Raya Jabon atau masjid apa itu namanya Masjid Ar-Raudho. Masjid Ar-Raudho ya. Jadi Jabon kok panjenengan tahu ada miniatur Ka'bahnya, nah di situ tempatnya ya. Apa namanya panjenengan bisa mencatat biar tidak ketinggalan gitu ya. Itu tadi Dulur Moker dan Dulur Kemenak yang disampaikan oleh beliau terkait siapa saja yang terlibat. Intinya semua, karena ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa, otomatis menjadi perhatian pemerintah ya, khususnya juga oleh Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto ya. Untuk kegiatan manasik ini sudah disampaikan sama beliau tadi, dilaksanakan 8 kali, yaitu 2 di tingkat kabupaten, 6 di tingkat kecamatan. Nah, untuk berikutnya bagaimana nih Abah? Prediksi dengan ketersediaan manasik yang disediakan oleh pemerintah ini? Prediksi kami dengan ketersediaan waktu yang disediakan oleh pemerintah bagi jamaah tentunya, insya Allah mereka sepanjang mengikuti intens sudah cukup untuk menerima bekal-bekal dari pemerintah. Kalau itu toh yang takut nanti khawatir kurang lengkap dan lain-lain, ya ada ikhtiar-ikhtiar. Mungkin dia ikut di KPIHU atau KPIHU. Mungkin yang jamaah mandiri mereka membentuk kelompok sendiri ya. Mereka minta dibina dan kami selaku KCPAU sudah terlibat untuk memberikan manasik kepada jamaah non KPIHU. Dan itu sudah kita lakukan kurang lebih sampai 5 kali pertemuan dan insya Allah tanggal 28 ini nanti untuk jamaah non KPIHU akan melaksanakan manasik secara mandiri. Insya Allah tempatnya juga di IPHI ya Ar-Raudho atau di Masjid Ar-Raudho. Seperti itu sehingga kami berharap para jamaah itu bergegas ikut bersama-sama memenuhi undangan kami yaitu kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti manasik. Ada satu yang perlu kami sampaikan pada calon jamaah bahwa faktor hidayah itu tidak hanya di sana saja tempatnya. Maksud saya tidak di KBIH saja. Mungkin nanti ketika dari Pak Kakanwil menyampaikan, mungkin saya itu dibarengi taufik hidayah Allah sehingga yang nggak paham menjadi paham. Yang asalnya yang setengah paham menjadi mantap, yang sudah paham betul menjadi lebih paham lagi. Itu harapan kami sehingga tidak ada istilahnya, aku manasik di RABIU sudah cukup, tidak boleh begitu. Harus tetap semangat mengikuti semua kegiatan ini. Kegiatan ritualnya mungkin diperoleh dari KBIHU, tapi kegiatan yang sifatnya general, kita berhubungan dengan bangsa lain, kita berhubungan dengan warga negara lain, kita tentunya harus mendapatkan ilmu-ilmu itu, termasuk etika kita di dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci baik Makkah maupun Madinah. Ya, karena kunjungannya ini bukan kunjungan antar kota Indonesia saja, tapi ke negara orang ya. Jadi perlu persiapannya benar-benar pas ya. Ya itu. Baik, Dulur Moker dan Dulur Kemenak, beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Abah Nur Rahmat selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Mojokerto. Sekiranya Dulur Moker dan Dulur Kemenak ada unek-unek atau ada pertanyaan,
silakan kami berikan kesempatan untuk menulis di komen yang ada di bawah ya. Insya Allah nanti akan kita jawab meskipun tidak semua. Seperti biasanya nanti kalau memang sekiranya tidak terjawab, panjenengan semua ya, dulur moku dan dulur kemenak bisa menanyakan langsung ke kami di seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Kita insya Allah siap melayani panjenengan, menanyakan terkait seputar ibadah haji atau terkait layanan-layanan haji. Sebelumnya kita break sebentar untuk cross check kiranya ada pertanyaan dari dulur moku dan dulur kemenak. Tetap station di PK2M Podcast Kemenak Kabupaten Mojokerto. Kami akan segera kembali setelah break berikut ini. Kembali lagi di PK2M Podcast Kemenak Kabupaten Mojokerto, masih bersama saya Andi Bahtia dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Nurjana, beliau menanyakan, saya jamaah mutasi masuk dari luar Kabupaten Mojokerto masuk ke Kabupaten Mojokerto. Sekiranya saya manasiknya ikut di kota asal saya atau ikut di Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Bu Heni, itu menanyakan untuk perlengkapan koper dan perlengkapan jamaah lainnya itu kapan datang, dan saya merupakan jamaah mutasi masuk juga, apakah saya mengambil di Kabupaten Mojokerto atau di kota asal saya? Itu ada dua pertanyaan itu apa? Baik, terima kasih dari Bu Nurjana. Iya, Bu Nurjana sama Bu Heni. Saya ucapkan selamat Bu Nurjana, Assalamualaikum, mudah-mudahan panjenengan tetap sehat. Dan panjenengan dalam posisi ini adalah mutasi dari kabupaten lain masuk ke kabupaten kita, ya, Mojokerto. Dalam satu embarkasi itu tidak ada persoalan yang begitu berarti karena tidak
menyangkut seatnya kuota kita. Adapun tentang fasilitas yang harus diterima oleh orang mutasi masuk, maka beliau punya hak untuk mengikuti manasik haji yang dilaksanakan oleh daerah yang dituju. Nah, kalau memang mutasinya ke Mojokerto berarti mengikuti manasik di Mojokerto. Itu harapan kami bisa maksimal untuk mengikutinya. Kemudian fasilitas apa yang dia terima? Ya sama untuk mendapatkan makan, snack, dan materi dan seterusnya itu sama seperti jamaah haji yang lainnya. Begitu pula yang mutasi keluar, sama mereka juga akan mengikuti pelaksanaan manasik di mana dia tuju. Di sana juga ikut melaksanakan manasik dan mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi sama satu embarkasi atau SUP di Surabaya ini sama fasilitasnya untuk itu. Kemudian yang terkait yang kedua yang dilontarkan Ibu siapa tadi itu? Ibu Heni. Ibu Heni menyangkut tentang keberangkatan, tas-tasnya dan lain-lain itu adalah dari daerah asal panjenengan. Daerah asal. Iya. Jadi kalau panjenengan daerah asalnya itu dari misalnya Lamongan sana untuk mau ke sini, maka fasilitas itu diperoleh dari Lamongan sana, termasuk seragamnya, termasuk koper dan lain-lainnya, sehingga keberangkatannya itu melalui kita, setatnya ya dari kita di Pendopo Kabupaten Mojokerto, secara bersama-sama seperti itu. Beda lagi kalau memang itu mutasi dari luar provinsi yang tentunya beda embarkasi. Jadi kalau kita ini bisa menerima mutasi dari luar sepanjang seat kita ini ada. Jadi sini juga mau pindah ke luar Jawa dan sebagainya misalnya. Ketika di sini ada seat kosong boleh masuk. Dan kita pun juga mau keluar ya juga dilihat kalau lolos butuhnya, karena menyangkut seat ini antar embarkasi betul-betul diperhatikan karena ini menyangkut penerbangan. Jangan sampai tidak ada seat. Iya, betul. Seperti itu Mas Andi. Iya. Baik, terima kasih Abah. Baik, dulur moker dan dulur kemenak, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya tutup, apa yang sudah kita jelaskan mudah-mudahan nanti bisa diterima dulur moker dan tentunya ada closing statement dari narasumber kita. Baik, silakan. Terima kasih sahabat Mogo dan Bapak Ibu calon jamaah haji. Jangan lupa pelaksanaan manasik haji pada hari Selasa tanggal 30 April dan 1 Mei 2024. Ayo bareng-bareng mengikuti manasik ini dengan secara bersama-sama. Dan pastikan bahwa panjenengan sehat semuanya. Amin. Dan kita mohon kepada Allah mulai dari petugasnya, pelayanannya, sampai hajinya pun harapan kami bisa semua berjalan dengan baik. Amin. Dan khususnya calon jamaah haji, hajinya mabrur. Amin. Saya rasa itu Mas Andi, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang disediakan dan kehadirannya Abah Rahmat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abah Rahmat nanti bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Baik, dulur moker dan dulur kemenak, demikian podcast kita pada pagi hari ini yang membahas tentang persiapan untuk menyambut dan mensukseskan kegiatan manasik maupun pelaksanaan ibadah haji khususnya di Kabupaten Mojokerto tahun 2024 Masehi. Ingat sekali lagi seperti yang disampaikan oleh beliau, jangan lupa hadir di acara manasik kita tanggal 30 April dan 1 Mei untuk tingkat kabupaten dan tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei untuk tingkat kecamatan atau di KUA masing-masing. Meskipun tanggal merah kita tetap jalan dan harapannya bisa hadir daripada panjenengan healing keluar, mending healingnya ikut manasik ya. Baik, mudah-mudahan dulur moker dan kemenak semua sehat selalu dan terima kasih atas atensi yang diberikan dan waktunya menyaksikan kami. Tetap pantau kabar-kabar terbaru dari kami di podcast PK2M Podcast Kemenak Kabupaten Mojokerto. Saya Andi Baktia dan Abah Rahmat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.